Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Rizky Alvareza dengan 3 digit NIM terakhir 067. Pada praktikum kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana komunikasi antara dua network dari satu lab ke lab 2 menggunakan switch dan juga router dengan menggunakan teknik subnetting dengan menggunakan CIDR/26 dan juga IPv4 address. Seperti apa prakteknya? Di sini saya akan jelaskan sambil kita lakukan praktikumnya. Pertama, kita asumsikan kita mempunyai sebuah lab yang mempunyai masing-masing 3 buah PC. Jadi di sini kita akan tambahkan 6 PC. Kita umpamakan lab yang satu ini dengan 3 PC, lab 2 dengan 3 PC. Setelah itu kita akan menambahkan sebuah switch untuk menghubungkan. Kita akan pilih PT switch di sini, kita tambahkan 2 dan juga kita akan tambahkan sebuah router. Nah, di sini router fungsinya adalah sebagai penghubung antara lab 1 dan juga lab 2, yang dimana PC-PC dari masing-masing lab ini akan terhubung ke switch terlebih dahulu, dan switch akan terhubung dengan router, dan router akan berkomunikasi dua arah dengan dua lab ini, dari lab 1 dan lab 2 dengan menggunakan gateway. Di sini saya akan jelaskan lebih lanjut, kita akan tambahkan Cooper cable, kita sesuaikan dengan indeks PC-nya. Sini ini PC1, PC2, di sini adalah PC3. Setelah itu kita tambahkan juga ke PC1 di lab 2. PC3 di lab 2. Di sini kita hubungkan menggunakan kabel fiber antara router dengan switch yang ada pada lab 1 dan lab 2. Kita hubungkan dengan lab 2 terlebih dahulu, kita menggunakan flash Ethernet 4.4 atau 0. Nah, di sini yang seperti ini. Setelah itu kita hubungkan juga router dengan switch yang ada di lab 2. Di sini saya beri catatan saja supaya lebih enak. Ini kita umpamakan sebagai lab 1. Lab 1. Nah, di sini kita umpamakan sebagai lab 2. Nah, di sini supaya lebih enak. Nah, setelah itu kita akan hubungkan, kita akan setting dan konfigurasi masing-masing PC di lab ini. Kita mulai dari lab 1 terlebih dahulu, kita masuk ke settings. Nah, kita ke IP configuration. Sebelumnya mungkin akan saya beri penjelasan sedikit tentang apa itu subnet mesh dan juga CIDR. Jadi di sini CIDR itu ada banyak, mulai dari /24 sampai /32. Tapi pada studi kasus ini kita akan menggunakan CIDR/26 dengan jumlah IP 64 dengan jumlah blok 4. Dan range-nya antara 0 sampai 63, 64 sampai 127, 128 sampai 191, dan blok yang terakhir 192 sampai 255. Nah, di sini kita akan menggunakan range yang blok keempat, di mana subnet mesh dari CIDR/26 ini adalah 255, 255, 255, 192. Jadi masing-masing CIDR ini punya berbagai macam jenis subnet mesh yang berbeda. Jika kita gunakan CIDR/25, maka subnet mesh-nya adalah 255, 255, 255, 168. Dan masing-masing CIDR ini akan berbeda sesuai dengan urutan CIDR-nya. /24 bahkan menggunakan 0 di akhiran subnet mesh-nya. Nah, ini adalah salah satu CIDR yang paling umum digunakan jika kita menggunakan WiFi seperti IndiHome, seperti itu. Nah, di PC yang pertama kita akan setting dengan menggunakan range 192 sampai 255 di blok network yang keempat dari CIDR/26. Kita akan menggunakan 192, 168, 11 sesuai dengan indeks PC-nya. Karena kita gunakan /26, maka subnet mask-nya adalah 192. Karena saya tambahkan default gateway di PC1 pada studi kasus ini, kita tambahkan default gateway. Default gateway itu hanya berupa gateway di IP akhir saja, tapi IP awalnya tetap sama, 192, 168, 1. Kita gunakan berapa enaknya ya, sesuai dengan peruntukannya yang ada di praktikum, 62. Kita gunakan 62 sebagai gateway. Begitu pula dengan PC2, kita lakukan hal yang sama. 192, 168, 1, 2. Ini adalah PC yang kedua, 192.
kemudian kita gunakan 192.168.1.62 dengan gateway 62. Setelah itu kita masuk ke desktop, tapi di PC yang ketiga ini kita tidak akan melakukan default gateway 1, 3, jadi kita akan gunakan subnet mask saja. Setelah itu kita masuk ke PC yang keempat, kemudian kita setting di sini IPv4 address-nya 192.168.1. Di sini kita akan menggunakan 65 range-nya dari 65 sampai 67 karena ada 3 PC ya. Di sini kita akan gunakan 192 sesuai dengan /26. Kita akan gunakan default gateway-nya 126. Nah, untuk default gateway-nya sendiri di sini hanya ada di PC yang pertama dari lab 2. Jadi kita selanjutnya tidak usah tambahkan default gateway. Tadi 65, sekarang 66. 192. Di sini 192.168.1.67. Di PC yang ketiga 192 sama subnet mask-nya. Nah, di sini semuanya sudah terhubung. Nah, kenapa router ini belum terhubung? Karena belum kita set. Maka kita akan lakukan setting Fast Ethernet 40 ini dari lab 1, switch yang ada di lab 1. Nah, di sini IP awalnya sama, tapi kita hanya tulis IPv4 address dari router dari Fast Ethernet 4 di lab 1 ini kita akan gunakan gateway dari lab 1. 192.168.1.62. Itu adalah gateway dari lab 1. Kemudian ini 192. Nah, kita nyalakan port statusnya. Nah, berhasil terhubung. Kita cek apakah sudah benar. Ini adalah default gateway-nya 62. Ternyata benar. Maka kita lakukan hal yang sama terhadap switch yang ada di lab 2. Dengan Fast Ethernet 50, kita nyalakan dulu portnya. Setelah itu kita masukkan default gateway-nya 126. Apakah bisa terhubung? Bisa. Kita cek IP configuration dan ternyata adalah 126. Nah, setelah itu kita akan melakukan testing dengan melakukan simple PDU. Nah, simple PDU seperti yang ada di praktikum sebelumnya, maka kita akan tes komunikasi dua arahnya. Di sini kita akan tes komunikasi dari PC 1 ke PC 3 terlebih dahulu. Simulation, edit filters. Nah, di sini kita akan gunakan ICMP untuk simulation-nya. Nah, setelah kita gunakan ICMP, ini di show all, kita tambahkan di sini ke PC 3 yang ada di sini. Nah, sekarang coba kita jalankan. Nah, dia akan melempar ke switch. Nah, dari switch dia akan melempar ke PC 3. Nah, ini masih dalam lingkup satu network ya. Dia akan melakukan respon balik ke switch, kemudian akan melakukan mengirim ulang pesan tersebut ke PC 1. Nah, ini berhasil. Nah, sekarang coba kita stop. Kita delete. Nah, setelah itu kita tambahkan PDU dari PC 1 ke PC 4. Yang ini sudah beda network ya. Jadi coba kita tes apakah berhasil. Di sini dari PC 1 maka dia akan dikirim ke switch yang ada di lab 1. Nah, dari lab 1 dia akan dikirim ke router dengan menggunakan gateway-nya tadi. Gateway-nya adalah 62. Oh, sebentar. Sepertinya ada yang salah. Coba kita cek terlebih dahulu. Biasanya di sini ada beberapa setting yang salah. Nah, oh, ini sudah benar. 162.162. Kita coba cek di PC 3 ini 165.126.162. Berarti di sini mungkin kita akan refresh biasanya reset simulation. Kita tambahkan di PC 1 ke PC 4. Nah, biasanya kalau di refresh seperti ini kadang Cisco Packet Tracer ini agak ngebug ya. Sekarang kita coba play.
harusnya dari segi konfigurasi sudah benar. Dia dikirim ke lab 1, apakah berhasil? Kemudian selanjutnya ke router. Dari router, oh kali ini berhasil ke switch di lab 2. Kemudian dari switch kita harusnya ke PC pertama dari lab 2 atau PC 4 ya. Nah, setelah itu dia akan callback atau melakukan respon balik ke PC yang pertama di lab 1. Di sini untuk mempersingkat waktu kita lakukan saja. Nah, biasanya kalau di seperti ini itu error. Artinya apa? Dia bisa berkomunikasi dari antara dua network yang berbeda dengan menggunakan gateway. Jadi dia akan merespon seperti itu. Nah, sekarang kita coba dari PC 2 ke PC 5. Nah, kita coba di sini kita tambahkan PDU dari PC 2 ke PC 5. Nah, ini semoga nggak rewel ya. Kelamaan. Nah, dia akan ke switch di lab 1, dia akan ke router. Waduh, ini error lagi. Sepertinya agak Cisco ini agak repot juga. Nah, sudah kita play normal-normal saja supaya tidak error. Kemudian dia kirim ke router. Dari router dia ke lab 2, switch yang ada di lab 2. Nah, setelah itu dia ke PC 4 yang di sini. Nah, mengapa di sini PC yang kedua di lab 2 tidak bisa menerima? Karena dia tidak punya default gateway. Ini sudah ini error. Karena dia tidak punya default gateway, jadi dari PC kedua di lab 1 ini dia bisa nyebrang lewat router ke network sebelah karena dia punya gateway. Jadi kurang lebih seperti itu mekanismenya. Nah, setelah itu kita akan lakukan tracing. Kita akan lakukan tracing dari PC 1 ke PC 3. Di sini kita masuk ke run command prompt, kemudian kita trace RT ke PC 3, PC 3192. Langsung ke PC 4 saja langsung untuk mempersingkat waktu. 1681 PC 4 itu berapa? 65 kita tes. Oh, sebentar. Trace RP-nya. Oh, ini masih di mode ini, sebentar. Nah, dia berhasil. Jadi dia menggunakan gateway-nya ini 62 untuk masuk ke 65. Jadi dia berhasil. Sekarang coba kita lakukan trace dari PC 2 ke PC 5. PC 2 itu trace. Oh, sorry. Dari PC 2 command prompt trace RT 192 168 1 PC 5 itu berapa berarti? 66. Nah, di sini dia bisa lewat payment default gateway-nya. Dia bisa, tapi di sini request timeout karena di PC 5 dia tidak punya default gateway. Jadi kurang lebih seperti itu. Waktunya sudah mepet, ini udah 14 menit lebih. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.